Mas, jadi ini benar kalau saya gini. Ketika kita bersyukur kita diem, itu apakah energi aja yang ada di dalam kita? Terus kita kan nggak ngomong kan energi. Terus ketika berdoa gitu untuk beberapa orang, kan kita kalau udah nggak berdoa karena udah punya rasa syukur aja itu kan. Ketika orang berdoa yang seperti masih ada yang mau berdoa misalnya, dengan berdoa itu energi rasa doa itu loh, misalnya ya Allah itu ya makin kuat, itu juga nggak apa-apa kan, maksudnya ada energi yang makin kuat gitu ketika dia afirmasi atau apa gitu loh, Mas. Sebetulnya tidak ada hubungannya. Oke. Misalnya gini. Saya mau mendoakan Vika gitu. Semoga Vika dalam kondisi sehat, sejahtera gitu kan. Yeah. Kan yang saya harapkan bahwa ada energi yang saya kirimkan ke Vika gitu kan. Yeah. Ini sebenarnya tidak ada hubungannya. Sekali lagi ya, karena apa? Karena bentuk kata-kata yang saya rangkai ke Vika, ini kan bentuk identifikasi saya. Harapan saya Vika nanti akan sehat dan segala macam. Nah, yang terjadi apabila Vika itu terbantu oleh vibrasi saya tentang cinta ya. Cinta saya meluap, kasih saya meluap, kemudian membantu Vika. Itu bukan terjadi ketika saya mengucapkan kata-kata untuk Vika, bukan. Sebelum kata-kata itu keluar. Udah ada energi. Apa sih yang saya rasakan untuk dia? Iya, itu yang udah ada itu ya. Kalau kata-kata, jadi tanpa kata-kata pun nggak usah dong. Justru Pak, tanpa kan, jadi pokoknya udah. Iya. Jadi ketika ada orang yang meninggal pun kita udah dengan itu nggak perlu berdoa, semoga dia husnul khotimah. Justru malah dengan kata-kata atau dengan doa kita itu terlihat bahwa saya mengatakan ini secara nggak sadar, aku tuh nggak punya perasaan loh untukmu. Tapi aku bisa membuat kata-kata ini untukmu ini. Just lip sync. Kalau memang benar-benar misalnya, saya larut, ini ada orang meninggal. Saya larut di dalam cinta saya atau ini orang berjasa banget dalam hidupku. Kemudian saya menghargai, tapi sekarang udah meninggal. Gitu. Ketika saya larut ya nggak akan ada kata-kata yang bisa keluar. Iya, dan keterhubungan itu terjadi ya, tanpa kata-kata. Nah begitu turun di state identifikasi, saya berdoa kan, semoga kamu diterima di sisi Tuhan, semoga kamu bisa melanjutkan dalam perjalanan. Nah ini tidak mengarahkan vibrasi cinta kita kepada orang yang di depan. Karena itu rangkaian ekspresif. Makanya semakin banyak orang berkata-kata, makin ruwet ya. Makin ruwet ya. Makin banyak orang berdoa itu makin ruwet. Makin ruwet juga ya. Nah, apa? Jadi makin banyak orang mendoakan itu berarti orang tersebut mau berkontribusi, tetapi tidak mau melakukan apa-apa. Doa itu kan kontribusi tanpa doing nothing. Bunda mau bikin usaha gitu, Bun, aku dukung ya dengan doa. Aku doakan semoga sukses. Udah, gitu. that's it. Itu nggak ada artinya kan? Karena ketika saya mendoakan Bunda, saya itu nggak mau rugi kan? Saya mau membantu tanpa kontribusi. Kalau mau membantu kan saya tanya, Bun, rekening berapa? Nomor rekening nah, iyalah. Butuh berapa? Itu yang nyata ya, Mas. Itu yang nyata. Iya, makanya kan banyak orang udah pada tahu nomor rekeningnya kan. Banyak orang menghindari kontribusi. Kemudian membenarkan dengan doa gitu. Makanya ketika Evi bikin channel teman ngopi gitu, kemudian di grup semoga sukses ya, aku doakan sukses gitu. Aku nggak butuh doa. Tapi nggak subscribe. Tapi nggak subscribe ya. Ya, itu dia. Itu. Orang bilang kan itu sebagai bentuk perhatian. Kalau ketika ada teman yang mengatakan, oh saya mau ada usaha ini, ketika kita diam, berarti kita tidak ada perhatian sama dia gitu. Oh iya, makanya tadi kita tidak diam kalau itu ya. Kalau membantu itu kita tidak diam. Kontribusi kan. Nah justru kalau kita berdoa kan itu diem, orang kita nggak ngasih kontribusi kok.
kita ingin membantu tapi nggak mau kontribusi, kan curang. Pelit banget kalau cuma doa dengan doa ya. Iya. Makanya banget, karena banyak masyarakat yang meyakini bahwa membantu tanpa kontribusi itu ada hasilnya, ini dimanfaatkan. Cara manfaat ini, kemarin saya bulan Maret ke mana sama Bu Eli itu tapi di Karo, sebelum naik ke Toba. Jadi kemudian diceritakan bahwa di bukit ini tuh ada satu kiai lah, muridnya banyak, pesantrennya banyak. Nah, sebelum naik ke rumah kiai di atasnya, ini melewati beberapa persinggahan lah di bukit itu. Ini santri yang ke-10, santri ke-9, santri dan nah, begitu sampai ke santri ke-10 itu bayarnya 50.000. Karena level doanya itu tidak seperti di santri level 9. Nah, sampai kalau dia mau yang bayar paling mahal ke kiainya, yang doanya paling manjur. Nah, gitu. Ya, masih terkait dengan syukur ya. Syukur dan perayaan. Apakah syukur dan perayaan itu sama? Atau apakah karena kita bersyukur kita merayakan, ataukah karena merayakan akhirnya kita bersyukur? Yang mana sebenarnya yang? Tadi kita sudah bicarakan tentang perayaan ya, bahwa perayaan itu bukan hanya seperti ini, bukan hanya senang-senang. Iya. Nah, merayakan adalah ini yang supaya clear kalau teman-teman dengerin. Merayakan adalah menerima semua peristiwa dengan sukacita. Jadi sedih pun bisa kita rayakan, gagal pun bisa kita rayakan kan. Menerima semua peristiwa dengan sukacita. Oke, itu adalah merayakan. Nah, apakah syukur dulu kemudian baru merayakan, atau merayakan dulu baru bersyukur gitu? Apabila perayaan itu sebagai bentuk yang bisa kita lakukan, misalnya saya sedih, saya nari, misalnya, atau saya senang kemudian saya nraktir orang. Nah, yang saya lakukan atau yang saya tindakan yang bisa dilihat, ini bentuk ekspresi. Perayaan bentuk ekspresi. Karena sekali lagi, kalaupun saya menerima semua peristiwa dengan sukacita, orang nggak bisa ngelihat kan. Saya lagi sedih, tapi saya sukacita gitu. Orang nggak bisa ngelihat kan. Tapi begitu saya mau mengekspresikan dalam bentuk tindakan, yuk datang ke rumahku yuk, dengerin lagu rame-rame gitu, sama-sama, padahal saya lagi sedih. Itu tindakan bisa dibaca atau bisa dilihat oleh orang lain. Nah, itu ekspresi perayaan yang kemudian saya ekspresikan. Nah, kembali lagi, kalau saya menerima segala sesuatu dengan sukacita, itu adalah syukur. Apakah itu bisa melahirkan perayaan? Oh, jelas bisa. Ketika saya menerima segala sesuatu dengan sukacita, otomatis itu juga merayakan. Jadi sebetulnya syukur itu bahasa Arab, perayaan bahasa Indonesia. Berarti sama aja ya, Pak ya? Sama aja. Oke, clear. Makasih. Nah, kan kita terjebak dengan bahasa lain. Syukur itu Bahasa Arab. perayaan bahasa Iya. Kalau makanya kemudian mari kita bersyukur. Arab banget nih. Yuk, mari kita rayakan. Rayakan. Oke. Aku bersyukur loh. Misalnya kan, kalau itu diucapkan, aku bersyukur mendapatkan kemalangan ini. Ya, kalau di bahasa Indonesia kan ya, aku merayakan loh peristiwa kemalangan ini. Dan lalu kan kita terjebak dengan bahasa. Ya. Lanjut Pak, artinya kan bahwa bersyukur dan perayaan ini pada prinsipnya sama. Kembali lagi dengan sadar. Antara relevansi antara syukur, perayaan dan sadar ini itu di mana sebenarnya ininya Pak?
awareness, dan atau ya awareness atau conscious dan consciousness. Kalau kita lihat bahasa Indonesianya saja, sadar, kadang kita bingung apa sih yang dimaksud dengan sadar gitu. Tapi kita lihat bahasa Inggris kan, ada aware dan ada conscious. Sama-sama bahasa Indonesianya itu sadar, tapi bahasa Inggrisnya dua, aware dan conscious. Kemudian kesadaran itu consciousness, awareness itu juga kesadaran. Nah kalau yuk kita hidup berkesadaran dalam bahasa Indonesia ya, atau kita sedang sadar nih. Saya sadar saya sedang minum kopi gitu. Kalau kemudian kita sebutkan dalam bahasa Inggris, ini memakai aware atau conscious, supaya kita bisa menempatkan ya, apa sih yang kita maksud dengan sadar ini? Saya sadar bahwa saya sedang duduk bareng-bareng dengan teman-teman di sini gitu. Saya sadar penuh bahwa saya sedang minum kopi gitu. Atau gini, kesadaran saya sedang menyadari bahwa saya minum kopi. Ini rancu loh, di bahasa Indonesia itu rancu. Jadi kadang kita tidak tepat untuk menyebutkan tentang sadar tadi. Kalau saya sedang bisa menikmati semuanya, saya sadar. Saya sadar saya lagi minum, saya sadar saya lagi bicara gitu. Saya sadar. Dan kemudian saya bisa, kalau dalam bahasa Inggris, kemudian saya aware bahwa saya sedang melakukan ini semuanya. Ini sadar. Tapi apakah ini kesadaran? Kesadaran ya. Terus lanjut lagi Pak, bahwa syukur itu kan bisa diekspresikan, bahwa wujud syukur itu bisa keluar dalam bentuk ekspresi. Apakah sadar ini juga bisa kita keluarkan dalam, karena maksudnya kan mungkin sadar ini kan paling yang mengetahui kesadaran itu kan hanya kita sendiri. Apakah maksudnya bagaimana wujud kesadaran itu ketika dikeluarkan sebagai wujud ekspresi? Tidak bisa. Kalau tidak bisa, tidak bisa, karena sadar ini kan kata sifat. Ya. Kesadaran merupakan kata kerja. Ya. Saya mempunyai kesadaran penuh sedang bicara sama teman-teman. Nah, kesadaran nggak ada ekspresinya. Kenapa? Karena dia bentuk dari menyadari semua hal ini. Kalau saya minum kopi, kemudian saya memikirkan hal yang lainnya. Pekerjaan saya gitu, atau masalah saya di rumah. Kemudian Mbak Liza nanya sama saya, Mas Agung, kopinya enak nggak? Padahal saya udah habis gini. Sebentar. Saya baru sadar kalau kopinya enak. Enak Mbak Liza. Baru saja kan, padahal sudah habis gini. Iya, berarti pada saat setengah itu yang diminum itu tidak dalam bentuk. Tidak dalam bentuk. Karena apa? Karena kesadaran saya tidak menyadari saya minum kopi. Kesadaran saya sedang mikirin pekerjaan, sedang mikirin rumah. Oke. Sehingga ketika ditanya, saya baru sadar kalau saya minum kopi. Gitu. Jadi nggak ada ekspresinya. Nggak ada. Berarti itu hanya antara diri kita dan diri kita sendiri. Iya. Itu ya Pak. Iya. Kesadaran itu. Ketika saya, ketika saya memberikan perhatian penuh kepada apa yang saya lakukan, saya dalam kondisi sadar, sadar penuh. Dalam bahasa Indonesia ya, saya sadar penuh. Nah, sadar penuh itu bisa dikatakan bahwa saya menyadari. Si Agung sedang dalam kondisi sadar penuh, sehingga dia menyadari dia sedang minum apa. Oke. Lanjut lagi Pak, terkait dengan kesadaran dan power of know. Apakah ini sama atau berbeda? Berbeda. Saya sadar akan masa lalu saya.
Otomatis saya sedang menyadari masa lalu saya yang kelam. Kalau saya sadar akan masa lalu saya, menyadari masa lalu saya, energi saya tersedot ke masa lalu kan, sadar akan masa lalu. Nah, the power of now itu saya menyadari kondisi saya yang sekarang ini, yang tidak terikat dengan masa lalu dan tidak khawatir akan masa depan. Bedanya jelas banget kan jadinya. Kan makanya sadar dan menyadari itu bisa saja, menyadari masa lalu bisa, menyadari masa depan yang penuh kekhawatiran ya bisa. Dan itu kan disadarinya pada saat ini. Disadari pada saat ini, iya, iya. Jadi penempatannya antara sadar dan saat ini kan berbeda. Tempatnya berbeda.